Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok pertama akan menjelaskan hasil diskusi kami mengenai SDG Goal ke-6, yaitu air bersih dan sanitasi yang layak. Adapun nama anggota kelompok 1 yaitu sebagai berikut. Adapun 9 poin bahasan yang akan kami jelaskan. Yang pertama yaitu fokus utama, yang kedua target yang telah tercapai, yang ketiga target yang belum tercapai, yang keempat latar belakang, yang kelima upaya pemerintah, yang keenam hambatan atau tantangan, yang ketujuh contoh implementasi, yang kedelapan masalah dan solusi, dan yang kesembilan kebijakan atau peraturan pemerintah Indonesia. Fokus utama pada SDG Goal ke-6 terletak pada ketersediaan pangan, air bersih, dan energi yang merupakan dasar dari kehidupan, di mana perubahan yang terjadi akan didorong oleh teknologi, inovasi, desain produk, pedoman kebijakan yang terperinci, pendidikan, dan perubahan perilaku. Panel mengusulkan 12 Universal Goals dan National Target, di mana target tersebut akan menyerukan pada negara-negara untuk mencapai universal akses dalam sektor air minum dan sanitasi yang diharapkan dapat tercapai pada tahun 2030. Berdasarkan lembar fakta SDG Indonesia, sekitar 70,97% rumah tangga di Indonesia pada tahun 2015 telah memiliki akses air minum yang layak, namun baru ada sekitar 62,14% rumah tangga di Indonesia yang memiliki sanitasi layak. Adapun beberapa target yang telah tercapai dalam SDG Goal ke-6. Yang pertama, untuk air minum layak, Indonesia telah berhasil meningkatkan akses layak dari 82,14% di tahun 2011 menjadi sebesar 87,75% di tahun 2018. Yang kedua, meningkatnya akses sanitasi air limbah domestik dari 58,44% pada tahun 2011 menjadi 74,58% pada tahun 2018. Dan menurunnya tingkat praktik BABS di tempat terbuka dari 19,39% pada tahun 2011 menjadi 9,36% di tahun 2018. Yang ketiga, dari 2010 hingga 2018, akses air sanitasi layak meningkat sekitar 1,4% per tahun, angka BABS di tempat terbuka turun sekitar 1,2% per tahun, akses air minum layak meningkat sekitar 0,5% per tahun, sementara akses perpipaan meningkat sekitar 1% per tahun. Dan yang keempat, proporsi akses air minum aman di mana kualitas air sudah memenuhi syarat untuk diminum telah mencapai 8,5%. Adapun target yang belum tercapai dalam SDG Goal ke-6. Yang pertama, masih terdapat selisih 32 juta jiwa penduduk yang belum memperoleh akses air minum layak, dan 67 juta jiwa penduduk belum terlayani akses sanitasi layak. Capaian ini menunjukkan perlunya upaya peningkatan akses 2 hingga 3 kali lipat per tahun. Yang kedua, ketersediaan air dan kondisi sanitasi di Indonesia memang terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, namun tetap belum mampu menjangkau seluruh warga negaranya. Yang ketiga, di Indonesia masih banyak industri yang membuang limbah pabrik dan polusi sembarangan sehingga membuat banyak warga susah untuk mencari serta mendapatkan air bersih. Latar belakang dalam SDG Goal ke-6 yaitu yang pertama adanya konferensi Mar del Plata pada tahun 1977 di Argentina membuat rencana aksi tentang community water supply yang menyatakan bahwa semua orang memiliki hak untuk mengakses air minum dalam jumlah dan kualitas yang setara dengan kebutuhan dasar mereka. Yang kedua, World Water Day yang pada tahun 1993 Hari Air Sedunia ditetapkan pada tanggal 22 Maret oleh Majelis Umum PBB dan pada tahun 2013 ditetapkan Hari Toilet Sedunia pada tanggal 19 November. Dan yang ketiga, Deklarasi Pembangunan Milenium. Pada tahun 2000, konferensi tersebut menyerukan dunia untuk mengurangi separuh pada tahun 2015 proporsi orang tanpa akses ke air minum yang aman serta proporsi orang yang tidak memiliki akses ke sanitasi dasar. PBB juga melatar belakangi adanya SDG Goal ke-6, yaitu pada tahun 2003 Kepala Dewan Eksekutif Perserikatan Bangsa-Bangsa mendirikan UN Water, yaitu suatu mekanisme koordinasi antar lembaga PBB untuk semua masalah yang terkait air tawar dan sanitasi. The International Year of Sanitation pada tahun 2008, di mana deklarasi ini ditetapkan, dan pada tanggal 28 Juli 2010, hak asasi manusia atas air dan sanitasi secara eksplisit diakui
diakui oleh Majelis Umum PBB melalui Resolusi 64/292. Pada Desember 2016, Majelis Umum PBB dengan suara bulat mengadopsi Resolusi Internasional Decade for Action Water for Sustainable Development 2018 sampai dengan 2028 untuk mendukung pencapaian SDG poin ke-6. Adapun upaya pemerintah dalam SDG Goal ke-6. Yang pertama, menyediakan air bersih khususnya untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Salah satu caranya adalah dengan menjaga kesediaan kualitas air bersih yang cukup dengan mendorong penyediaan infrastruktur dasar di permukaan daerah perkotaan. Yang kedua, meningkatkan akses masyarakat di pedesaan terhadap sumber air minum layak melalui program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat. Yang ketiga, Kementerian PUPR telah membangun sejumlah infrastruktur sesuai amanat RPJMN periode 2015 sampai dengan 2019 dengan capaian pelayanan air minum nasional melalui pembangunan SPAM lebih dari 25.000 liter per detik dan pemenuhan akses layanan sanitasi dan persampahan bagi 10.250.000 KK. Dalam pelaksanaan SDG Goal ke-6, adapun hambatan dan tantangan yang dihadapi. Lenton and Wright 2004 mengatakan ada beberapa hambatan yang dihadapi negara-negara dunia dalam perluasan akses layanan air minum dan sanitasi, yaitu yang pertama kendala politik atau rendahnya political will untuk menjadikan sektor air minum dan sanitasi sebagai prioritas pembangunan. Yang kedua, kendala keuangan seperti masih terjadinya masalah kemiskinan. Yang ketiga, kendala institusional yaitu kurangnya lembaga yang tepat dan tidak berfungsinya lembaga yang sudah ada. Pemerintah memiliki hambatan dalam kegiatan pengawasannya, seperti kekurangan tenaga sanitarian, alokasi dana pemeriksaan sampel air minum yang rendah, dan beban kerja ganda. Tidak ada sanksi tegas serta kurangnya kerjasama antar lintas sektoral turut berpengaruh terhadap kualitas air minum isi ulang tidak memenuhi syarat. Adapun tantangan yang dihadapi pada pelaksanaan SDG Goal ke-6 antara lain yang pertama faktor iklim pada negara berkembang seperti banjir dan musim kemarau sehingga penerapan teknologi harus disesuaikan dengan lingkungan sekitar. Yang kedua, sumber air minum. Ketersediaan sumber air yang memenuhi syarat kuantitas dan kualitas. Yang ketiga, tuntutan dari masyarakat yang beraneka ragam serta kondisi lingkungan yang kurang mendukung. Implementasi SDG nomor 6 KSAN Konferensi Sanitasi dan Air Minum Nasional. KSAN atau Konferensi Sanitasi dan Air Minum Nasional merupakan ajang komunikasi dan advokasi terbesar di sektor sanitasi dan air minum yang dirancang untuk meningkatkan komitmen para pemangku kepentingan untuk mencapai target 100% akses air minum dan sanitasi. KSAN memiliki peran strategis dalam advokasi dan langkah kolaborasi untuk menjadikan pembangunan infrastruktur sanitasi dan air minum sebagai modal dasar pembangunan manusia yang berkualitas. Adapun contoh implementasi KSAN adalah KSAN yang dilaksanakan pada tahun 2019 pada hari Senin 2 Desember pada pukul 9 sampai dengan 16.30 di Hotel Indonesia Kempensiki yang memiliki dua agenda utama. Pertama, konferensi KSAN 2019 melibatkan para pemangku kepentingan di sektor sanitasi dan air minum untuk merumuskan komitmen nasional dalam pencapaian tujuan 6 dan tujuan 11 SDG di sektor sanitasi, air minum, permukiman, dan perkotaan. Selain itu, akan dilakukan juga pemberian air minum dan penyehatan lingkungan award untuk champion pemerintah daerah dan komunitas. Kedua, Festival KSAN 2019 instalasi infografik yang akan menampilkan informasi tentang fakta, dampak di sektor sanitasi dan air minum serta memperlihatkan berbagai upaya yang telah dilakukan banyak pihak untuk mendukung pencapaian tujuan 6 dan tujuan 11 SDGs ini di sektor sanitasi, air minum, permukiman, dan perkotaan. Para pengunjung akan diajak mendengar cerita inspiratif inovasi air minum dan sanitasi dari pahlawan SDGs. Selanjutnya ialah masalah dan solusi pada SDGs Goal ke-6, yaitu permasalahan air bersih dan sanitasi yang terdiri dari pencemaran air, yang mana merupakan dampak dari pemukiman dan industri atau penggunaan teknologi yang kurang ramah terhadap lingkungan. Air terkontaminasi oleh mikroorganisme, senyawa polutan mikromutagenik dan karsinogenik yang penyebab kanker, sehingga memberikan dampak buruk terhadap makhluk hidup. Berikutnya adalah bencana alam, yang mana kekeringan akibat musim kemarau misalnya dapat mengurangi persentase angka ketersediaan air bersih. Tidak hanya menyurutkan sumber air bersih untuk kebutuhan pangan, faktor tersebut juga berpengaruh terhadap industri dan lingkungan. Berikutnya ialah tingkat akses pelayanan air bersih yang masih rendah, yang mana
Persentase banyaknya rumah tangga dan sumber air minum yang digunakan di berbagai daerah di Indonesia sangat bervariasi tergantung dari kondisi geografisnya. Dikarenakan sebagian besar masyarakat menggunakan air tanah, air sungai, air sumber atau lainnya, dan pelayanan air bersih kurang memenuhi syarat sebagai air minum yang sehat. Selanjutnya yaitu permasalahan terkait sampah, terutama sampah plastik yang sulit teratasi, yang mana pencemaran atas air bersih didominasi oleh sampah plastik. Kandungan polimer pada plastik membutuhkan ratusan hingga ribuan tahun untuk terurai. Yang berikutnya ialah pembangunan jamban sehat yang tidak merata, serta pengelolaan kotoran rumah tangga yang dinilai tidak aman, yang mana buang air besar sembarangan dan air limbah yang tidak dapat diolah mencemari pasokan air dan mendukung penyebaran penyakit seperti diare dan kolera. Selanjutnya, mengabaikan peran kebersihan. Kematian akibat penyakit diare bisa dicegah, namun tidak hanya dengan perbaikan sistem sanitasi, tetapi juga dengan hal yang sederhana, misalnya disiplin dalam mencuci tangan, menggunakan sabun antibakteri setiap kali selesai beraktivitas. Berikutnya adalah persoalan kesadaran masyarakat, yang mana sanitasi juga masih menjadi masalah pelik, terutama di daerah pedesaan, dikarenakan rendahnya tingkat pendidikan dan pengetahuan masyarakat. Hal ini menyebabkan banyaknya jamban yang tidak digunakan sebagaimana mestinya karena ketidakmengertian masyarakat. Dan terakhir ialah sanitasi yang buruk pada daerah kumuh perkotaan, budaya kebersihan yang buruk, kepadatan penduduk, serta kontaminasi air oleh limbah semakin memperparah risiko munculnya penyakit. Penanganan pengelolaan air limbah yang kurang optimal akan mempengaruhi kualitas air tanah, sehingga kebutuhan akan air bersih di suatu daerah tercemar akan tidak terpenuhi. Berikutnya ialah solusi permasalahan air bersih dan sanitasi, yang mana menetapkan hukum yang tegas terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh sektor swasta maupun masyarakat sekitar. Yang kedua, teknologi dalam penyediaan sanitasi dengan air bersih perlu dikembangkan. Yang ketiga, diperlukan pengkajian terhadap PDAM, baik itu dari segi tugas, proses kerja, maupun tanggung jawab kelembagaan. Yang keempat, sosialisasi intensif kepada masyarakat dalam mengambil peran yang sangat penting. Yang terakhir, menanamkan gagasan pentingnya air bersih sejak dini dan melakukan pertolongan alternatif dengan bantuan air bersih. Berikut ini adalah kebijakan atau peraturan perundang-undangan dan program tentang air bersih dan sanitasi yang terdiri dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengenai penyediaan air bersih tidak lepas dari kerjasama antar daerah dan pemerintah daerah. Yang berikutnya, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 416 Menkes per 9/1990 tentang syarat-syarat dan pengawasan kualitas air. Yang selanjutnya, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2017 tentang standar baku mutu kesehatan lingkungan dan persyaratan kesehatan air untuk keperluan higien, sanitasi, kolam renang, saulus per aqua, dan pemandian umum. Berikutnya ialah Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2016 tentang pemberlakuan standar nasional Indonesia air mineral, air demineral alami, dan air minum secara wajib. Yang berikutnya, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 492 Tahun 2010 tentang persyaratan kualitas air minum. Selanjutnya, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2014 tentang kesehatan lingkungan. Berikut ini adalah dasar hukum pengelolaan air limbah domestik, yang mana terdiri dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang pengairan, Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang sungai, Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Dan ini juga merupakan dasar hukum pengelolaan air limbah domestik yang terdiri dari Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang sistem penyediaan air minum. Yang kedua, Peraturan Presiden Nomor 185 Tahun 2014 tentang percepatan penyediaan air minum dan sanitasi. Ketiga, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 28 PRT M 2015 tentang penetapan garis sempadan sungai dan garis sempadan danau. Yang keempat, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 4 Tahun 2017 tentang penyelenggaraan sistem pengelolaan air limbah domestik. Dan yang terakhir adalah Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 68 Tahun 2016 tentang baku mutu air limbah domestik. Berikut ini adalah daftar pustaka yang kami gunakan dalam mencari materi mengenai SDGs Goal ke-6. Baik, itu saja yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.